Wayang merupakan seni budaya bangsa Indonesia yang berasal dari Jawa. Wayang dikenal sejak abad ke-10 dan telah berkembang sampai saat ini. Dalam perkembangannya, wayang mampu bertahan dengan berbagai ujian dan tantangan, sehingga wayang menjadi sebuah budaya yang bermutu sangat tinggi. Bagaimana asal mula wayang itu? Lalu, bagaimana perkembangan wayang dari masa ke masa? Wayang pada masa itu digunakan sebagai alat pemujaan kepada arwah leluhur dengan adanya sebutan kata hyang atau dahyang. Apabila berkomunikasi dengan roh-roh tersebut, tentunya masyarakat Jawa memerlukan bantuan kepada saman. Proses ini merupakan cikal bakal dari sebutan yang tadinya hyang kemudian disebut dengan wayang, dan saman adalah dalangnya. Lorsque dans le centre de Java, le court crépuscule commence à la nuit tombante et que le paysan indigène revient vers sa demeure, il arrive fréquemment que le profond silence précédant les nuits tropicales soit rompu par les sons mélodieux du gamelan qui arrivent des petits villages javanais, invitant leurs habitants à se réunir pour assister à la représentation du Wayang Kulit, le jeu d'ombre de leurs ancêtres. À la lueur d'une petite lampe à huile, les hommes regardent avec attention le jeu des marionnettes, tandis que les femmes accroupies suivent de l'autre côté de l'écran les mouvements des ombres. Pour le Javanais, le Wayang Kulit est un recueillement favorable à la méditation, et c'est ainsi que, dans la même nuit, la représentation continuant jusqu'au lever du jour, il passe en revue les scènes de sa vie intérieure. Pada dasarnya, pertunjukan wayang adalah sisa-sisa upacara keagamaan orang Jawa kuno yang pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada masa itu, para pendahulu kita telah membuat alat-alat pemujaan berupa patung-patung sebagai media untuk memanggil roh-roh atau arwah nenek moyang yang dinamakan hyang. Hyang dipercayai dapat memberikan pertolongan dan perlindungan, tetapi terkadang menghukum dan mencelakakan. Dalam tradisi upacara yang dianggap sakral tersebut, mereka menggunakan media perantara, yaitu seorang yang dianggap sakti. Selain itu, mereka juga menggunakan tempat dan waktu yang khusus untuk mempermudah proses pemujaan. Tradisi penciptaan wayang dari budaya prasejarah muncul kembali dalam perwujudan wayang batu pada pahatan relief candi dan patung pada zaman kini. Hal ini merupakan hasil peleburan antara pandangan nenek moyang terhadap pemujaan roh dengan pemujaan Hindu terhadap dewa-dewa yang terdapat dalam agama Hindu. Cerita wayang ini, yang semula menggambarkan tokoh para leluhur, legenda, kepala suku, atau nenek moyang, lambat laun menghilang, berganti dengan cerita dewa-dewa Hindu yang lazim kita dengar berasal dari daratan India, yaitu cerita tentang Ramayana dan Mahabharata. Di Jawa, media wayang kulit ini dimanfaatkan dan dipergunakan untuk dakwah agama Islam. Kesenian wayang ini berkembang pesat, mengalami berbagai transformasi dalam aspek visual dan aspek pendukung lainnya seperti karawitan, sastra, dan sebagainya. Perkembangan ini melibatkan peranan dan pengaruh para ulama sufi dan pihak penguasa lokal yang telah memeluk agama Islam. Bahkan Wali Songo sendiri terlibat langsung secara intensif, terutama Susuhunan Kalijaga dan putranya Susuhunan Panggung. Mereka berusaha keras untuk mendiplomasikan antara seni wayang yang berbau non-Islam dengan ajaran Islam. Berkat peranan mereka,
Seni wayang kulit oleh sebagian pihak dimaknai mengandung ajaran Islam tarekat dalam tiap aspeknya. Meskipun masih berkisah tentang India Hindu-Buddha, para ulama sufi seolah memang telah siap untuk menjaga kesinambungan dengan masa lalu dan menggunakan pemahaman istilah dan unsur-unsur budaya pra-Islam ke dalam konteks ajaran Islam. Wayang sebagai seni pertunjukan masih berkembang pada zaman kolonial, terutama ketika pemerintahan Mataram II di bawah Raja Amangkurat II tahun 1680 dengan bantuan Belanda memindahkan ibu kotanya dari Pleret ke Kartasura. Pada saat yang bersamaan, bentuk-bentuk wayang mulai disempurnakan. Pada zaman ini, pertunjukan wayang kulit telah menggunakan iringan gamelan dan tembang yang dibawakan oleh sinden dan niaga. Namun, pertunjukan wayang pada saat itu tidak berfungsi sebagai upacara agama, akan tetapi telah menjadi bentuk kesenian klasik tradisional dan hanya sebagian kecil masyarakat yang sesekali masih mempergelarkan untuk upacara agama. Selama masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, tidak terjadi perkembangan bentuk wayang maupun penciptaan wayang-wayang baru. Sesudah melewati masa kemerdekaan Indonesia, bermunculan bentuk-bentuk wayang kreasi baru termasuk jenis, cerita, dan tujuan pementasannya. Pada periode ini, pertunjukan wayang juga merupakan suatu bentuk kesenian, bukan lagi sebagai sebuah acara keagamaan atau acara ritual. Dalam hal ini, wayang menjadi seni teater total dari seorang dalang ketika ia mengisahkan lakon. Wayang memiliki fungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan komunikasi massa, pendidikan kesenian, pendidikan sastra, filsafat, dan agama. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 7 November 2003, UNESCO mengakui pertunjukan wayang kulit sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.